Selamat datang di channel Cik Gentar, jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya, agar Cik Gentar bisa tumbuh besar dan tidak jadi anak kecil terus, terima kasih. Bab 293 Tuan yang tak tertandingi. Harvey hanya tersenyum dan menggelengkan kepalanya, maaf, aku bukan dari kuil jiwa naga. Tidak heran mengapa aku tidak melihatmu di kuil jiwa naga. Pria kulit hitam kuat itu menyipitkan matanya. Dan berkata, karena tidak, maka kamu adalah pendukung yang diundang oleh Istana Jiwa Naga. Benar. Harvey tersenyum dan mengangguk, lalu berjalan menuju pria kulit hitam yang kuat. Berhenti, jangan mendekat, pria. Kulit hitam kuat itu berteriak, mengeluarkan pistol langsung dari pinggangnya, dan mengarahkannya ke Harvey. Entah bagaimana, bahkan jika Harvey sendirian, dia masih merasakan bahaya. Ini adalah indera penciuman yang tajam yang dikembangkan dengan bertarung di medan perang selama bertahun-tahun. Oke, aku tidak mendekat. Harvey tersenyum dan tidak melangkah lebih jauh. Pada saat ini, lidah orang di sofa berteriak dengan kesal. Wah, apakah kepalamu terjepit di pintu, beraninya kamu lari dan mati sendirian? Tidakkah kamu melihat bahwa bahkan lelaki tua itu ditanam? Aku mengingatkanmu untuk berhati-hati, tetapi kamu tidak mendengarkan. Siapa yang harus disalahkan karena tertangkap? Harvey memandang lidah orang dengan acuh tak acuh, jika kamu ingin hidup, diamlah. Kamu. Lidah orang mendengus, aku terlalu malas untuk peduli padamu, tunggu saja mati. Harvey mengabaikan lidah orang, tetapi memandang pria kulit hitam yang kuat, dan berkata dengan ringan, Bung, aku pikir kita bisa membicarakannya. Wah, kamu sangat polos. Kamu benar-benar ingin berbicara dengan kelompok gangster pembunuh ini. Lee Daoran berkata tiba-tiba. Saya pikir orang tua ini agak berisik dan akan menghalangi pembicaraan kita. Kata Harvey kepada pria kulit hitam yang kuat. Pria kulit hitam yang kuat itu mengedipkan mata pada salah satu bawahannya. Orang tua, tutup mulut. Bawahan itu memarahi dan menghancurkan dahi Lee Daoran dengan gagang senjatanya. Aduh. Lee Daoran menjerit, berdarah dari dahinya, dan tidak berani berbicara lagi. Namun, dia masih memandang Harvey dengan jijik. Bahkan seorang master seperti dirinya tidak dapat menyelamatkan Profesor Wang, dan anak ini bahkan lebih mustahil. Pria kulit hitam yang kuat memandang Harvey dan bertanya, apa yang ingin Anda bicarakan dengan saya? Harvey tersenyum sedikit dan berkata, Bung, sebenarnya, saya tidak memiliki dendam hidup dan mati dengan Anda. Korps Tentara Bayaran Harimau Indochina, jadi saya tidak bisa disalahkan. Anda jahat. Juga, meskipun Anda telah mengesampingkan hidup dan mati Anda tidak benar-benar ingin mati sia-sia, kan? Anda telah mendapatkan begitu banyak uang, dan Anda tidak punya waktu untuk menikmatinya. Tidakkah sayang untuk mati seperti ini? Jadi, selama Anda bisa membiarkan saya membawa Profesor Wang, omong-omong, biarkan saya mengambil orang tua ini juga, dan aku akan membiarkan orang-orang di Istana Jiwa Naga membiarkanmu pergi. Bagaimana? Wah, kamu pikir aku berumur 3 tahun? Seorang anak. Pria. Kulit hitam yang kuat berkata dengan dingin, jika aku memberimu seseorang, maka kita bahkan tidak akan memiliki sandera terakhir. Apakah Anda pikir orang-orang di Istana Jiwa Naga akan membiarkan kita pergi? Harvey mengangkat bahu, berkata, Bung, jika saya membiarkan orang-orang di Istana Jiwa Naga membiarkan Anda pergi, maka setelah Anda melarikan diri, apakah Anda benar-benar akan membiarkan Profesor Wang dan orang tua itu pergi? Lagi pula, dia ingin memastikan bahwa saat membunuh tentara bayaran ini, Profesor Wang tidak akan terbunuh. Adapun Lee Daoran berpura-pura menjadi pelaku, apakah hidup atau mati terserah takdir. Mata pria kuat hitam itu berkedip dan menjawab, tentu saja selama Istana Jiwa Naga bisa membiarkan kita pergi, kami berjanji untuk membebaskan para sandera. Kami Harimau Indosinian sangat dapat dipercaya di dunia gelap barat. Hei! Harvey menghela nafas, Bung, apakah kamu percaya apa yang kamu katakan? Karena kamu tidak percaya, mengapa kita berbicara begitu banyak? Mata. Pria kulit hitam yang kuat membeku, dan dia tidak ragu lagi dia melambaikan tangannya, bunuh dia. Namun, pada saat suara pria kulit hitam yang kuat itu jatuh,
Paksaan yang menakutkan langsung terpancar dari Harvey. Itu adalah semacam paksaan yang hanya bisa dialami dengan berjalan keluar dari lautan mayat dan darah yang tak berujung, seperti iblis haus darah yang telah keluar dari neraka. Saat paksaan ini menyebar, tentara bayaran itu gemetar dan berhenti sejenak. "Turun!" Harvey berteriak keras. Teriakan keras ini membuat lidah orang berguling dari sofa dengan ketakutan. Profesor Wang sangat ketakutan sehingga dia buru-buru jatuh ke tanah. Suaranya belum jatuh. Bang bang bang. Suara tembakannya keras. SSSST jarum perak. Juga menebas langit pada saat ini dan ditembakkan dengan niat membunuh yang ganas dan tak tertandingi. Setelah hanya beberapa detik, tembakan berhenti. Tanaman pot, vas, furnitur, dan mural di dinding semuanya hancur berkeping-keping. Pria kulit hitam yang kuat tiba-tiba mengangkat matanya dan melihat di mana Harvey berada. Menurutnya, Harvey pasti tidak akan bisa bertahan di bawah putaran penembakan itu sekarang. Lee Daoran, yang terbaring di tanah, juga menghela nafas dalam-dalam. Mati-mati, menghadapi begitu banyak senjata, anak ini pasti mati. Ketika Harvey meledak dengan momentum yang menakutkan tadi, dia tertegun sejenak, bertanya-tanya apakah dia salah memahami anak ini. Meskipun anak ini masih muda, dia sebenarnya adalah master yang tiada taranya. Tapi sekarang, dia merasa dia salah. Anak ini bukan master, dia idiot sama sekali. Tak lama kemudian, asap menghilang. Ketika pria kulit hitam yang kuat dan Lee Daoran saling memandang pada saat yang sama, mereka berdua langsung tercengang. Tidak ada tubuh Harvey di sana sama sekali. Bagaimana dengan orang? Mengapa orang tiba-tiba menghilang? Terlebih lagi, yang lebih menakutkan mereka berdua adalah bahwa lebih dari 20 tentara bayaran dengan senjata semuanya jatuh ke tanah pada saat ini, dan setiap orang memiliki jarum perak yang dimasukkan di antara alis mereka, dan mereka tidak bisa mengistirahatkan mata mereka. "Bung, apa kau mencariku?" Tiba-tiba, sebuah suara terdengar seperti berasal dari neraka Jiwyo. Segera setelah itu, pria kulit hitam yang kuat itu tiba-tiba merasakan hawa dingin dari belakang lehernya, dan tubuhnya yang besar tiba-tiba bergetar. "Anak itu ada di belakangmu? Kapan dia pergi di belakangnya? Mungkinkah anak ini pergi di belakangnya setelah menghindari peluru dan menembak lebih dari 20 tentara bayaran dengan jarum perak? Bagaimana ini mungkin? Apakah dia hantu? Bagaimana seseorang bisa mencapai begitu banyak dalam waktu sesingkat itu?" Lee Daoran juga bodoh, dan terus menggumamkan kata, "tidak mungkin," di mulutnya. Namun, bahkan jika dia tidak percaya, dia harus percaya sekarang. Kenyataannya tepat di depan Anda. Anak ini, yang selalu dipandang rendah, dan dicemooh, melakukan sesuatu yang bahkan tidak bisa dia pikirkan. Menguasai. Anak ini benar-benar master. Entah tidak bergerak, dan ketika Anda bergerak, itu seperti guntur, dan langsung menangkap pemimpin pihak lain. Sama seperti para jenderal yang bertempur di medan perang di zaman kuno, mengambil kepala seorang jenderal musuh dari jarak ribuan mil seperti harta karun. Dia berbaring di tanah dan menatap kosong ke arah Harvey, matanya penuh kejutan, kekaguman, pemujaan, dan ketakutan. Untungnya, ahli ini memiliki temperamen yang baik, jika tidak, dengan ejekan dia barusan, saya khawatir saya tidak tahu berapa kali dia mati. Terlebih lagi, jika tren ini berlanjut, saya dan Profesor Wang dapat diselamatkan. Pria kulit hitam untuk dikatakan, bicarakan itu, yang kuat mengangkat tangannya, menelan tenggorokannya, dan berkata sambil tertawa, "Adik laki-laki, jika Anda memiliki sesuatu lakukan dengan cepat, atau aku akan membunuhmu sekarang." Bab 294 Mati Bersama. Teriakan mengejutkan ini membuat pria kulit hitam yang kuat dan tentara bayaran lainnya gemetar di hati. Namun, setelah ketakutan singkat, 20 atau lebih tentara bayaran yang tersisa mendapatkan kembali ketenangan mereka dan menunjuk Harvey dengan Wei Chong. Kali ini, mereka tidak berani ceroboh. Pemuda di depan mereka membuat mereka benar-benar merasa takut. Membunuh lebih dari 20 mitra mereka dalam sekejap, dan menyandera pemimpin mereka, keterampilan seperti itu benar-benar menakutkan. Bahkan penguasa dunia gelap di barat mungkin tidak lebih dari ini.
Pria kulit hitam kuat itu memiliki wajah muram dan mendesis. Adik laki-laki, apakah kamu benar-benar akan bertarung dengan kami sampai akhir? Jika demikian, masalah besarnya adalah kita akan binasa bersama. Menurut Harvey, jika Anda ingin menaklukkan gangster ini, Anda harus lebih kejam dari gangster ini, dan tidak takut mati benar saja. Teriakan keras Harvey benar-benar membuat takut pria kulit hitam yang kuat dan 20 atau lebih tentara bayaran lainnya. Pria kulit hitam yang kuat tidak menyangka bahwa pemuda dari Shenzhou ini akan begitu mendominasi dan berani. Namun, Li Daoran ketakutan, wajahnya pucat, dan seluruh tubuhnya gemetar, meskipun ketika dia masuk, dia mengatakan bahwa dia akan mati untuk negara, tetapi saat ini, dia takut, lagi pula, tidak mudah untuk mengkultivasi diri sendiri, dan tidak ada gunanya jika Anda mati seperti ini. Pada saat ini, seluruh aula jatuh ke dalam keheningan yang aneh, keringat dingin muncul di dahi pria kulit hitam yang kuat itu. Dia menarik napas dalam-dalam, tersenyum, dan berkata, "Adik laki-laki, jika Anda memiliki sesuatu untuk dikatakan, saya pikir kita dapat berbicara lebih banyak." Mendengar ini, Harvey mencibir dalam hatinya. Benar saja, tebakannya benar. Bahkan gangster paling kejam pun akan takut saat menghadapi kematian. Harvey bertanya dengan dingin, "Apa yang kamu bicarakan?" Pria kulit hitam yang kuat itu menelan ludah dan berkata, "Adik laki-laki, saya Randolph, wakil kepala macan Indochina. Jika Anda bisa membiarkan saya pergi, jangan ikut campur. Masalah ini, setelah saya meninggalkan Cina, saya akan memberi Anda 500 juta dolar AS ke akun Anda." 500 juta dolar AS, itu adalah uang yang tidak dapat diperoleh banyak orang sepanjang hidup mereka. Adik laki-laki itu sangat terampil. Jika Anda berani dan berpengetahuan, mengapa Anda harus bekerja untuk Istana Jiwa Naga? Bahkan jika Anda membantu Istana Jiwa Naga, hadiah apa yang akan diberikan Istana Jiwa Naga? Apakah itu akan memberi Anda begitu banyak uang? Jadi, adik, pikirkan baik-baik. Li Daoran panik ketika mendengar kata-kata Randolph. 500 juta dolar, godaan ini terlalu besar. Jika anak ini benar-benar setuju, maka dia akan benar-benar mati. Li Daoran terus berdoa dalam hatinya, tidak setuju, tidak setuju. Harvey menyipitkan matanya dan berkata, "Tuan Randolph, tawaran Anda memang sangat menggiurkan. Hanya saja saya punya lebih banyak uang, dan ini benar-benar tidak akan menggoyahkan saya." Lega dan berkata dengan dingin, "Adik laki-laki, maka kamu harus memikirkannya. Saya adalah wakil kepala harimau Indochina. Begitu kamu membunuhku, kepala kami pasti akan membalas dendam padamu. Bunuh aku. Dan apakah itu bermanfaat untuk memprovokasi kelompok tentara bayaran? Saya harap Anda bisa berpikir jernih." Harvey tersenyum ringan, "Tuan Randolph, Anda tidak bisa lembut, Anda keras. Apakah Anda mengancam saya?" Randolph tersenyum, "Anda bisa mengerti itu. Adalah ancaman, siapapun yang mengancamku akan mati atau cacat." Harvey berkata ringan, dan kemudian meraung, "Semua orang meletakkan senjata untukku." Dengan raungan, Harvey menggunakan kekuatan dengan tangan kanannya, dan belati emas memotong kulit Randolph di belakang lehernya secara langsung, dan darah mengalir keluar. Randolph mengerutkan kening, jantungnya berdetak lebih cepat. Dia tahu bahwa Harvey benar-benar berani membunuh. Tampaknya kita hanya bisa melakukan apa yang dikatakan anak ini untuk saat ini, dan menunggu sampai kita menemukan kesempatan untuk membunuh anak ini dalam satu gerakan. Randolph menggertakkan giginya dan meraung, "Letakkan senjatamu." 20 atau lebih tentara bayaran itu ragu-ragu. "Aku sudah menyuruhmu untuk meletakkan senjatamu, tidakkah kamu mendengarnya?" Randolph langsung meledak marah ketika melihat bawahannya ragu-ragu. 20 atau lebih tentara bayaran tidak berani ragu lagi. Mereka perlahan membungkuk, dan meletakkan microcong di tangan mereka di tanah. Namun, saat tentara bayaran ini diluruskan, tangan kanan Harvey yang memegang pedang tiba-tiba ditarik. Engah. Kolom injeksi darah dikeluarkan. Randolph tiba-tiba berubah menjadi mayat tanpa kepala dan jatuh ke tanah. "Ah!" Li Daoran berseru kaget. "Meskipun dia juga membunuh banyak orang, saya sangat takut ketika saya melihat Harvey membunuh orang. Terlalu kejam. Ini hanya kejam." Wakil kepala
Bajingan! Bunuh dia! Dua lusin tentara bayaran meraung, siap membungkuk untuk mengambil pistol. Namun, Harvey sudah menyentuh tanah dengan kedua kakinya, berubah menjadi kilatan petir, dan melesat keluar. Suara mendesing. Detik berikutnya. Kepulan. Satu demi satu darah memercik, seperti bunga darah merah yang mekar di aula. Saat ini, Lee Daoran tidak bisa lagi melihat sosok Harvey, dia hanya merasakan angin puyuh hitam, disertai kilatan cahaya keemasan di aula. Seperti tarian kematian. Kurang dari semenit. Saat ketika Harvey berhenti. Jatuhkan para. Tentara bayaran dengan leher tergorok jatuh ke tanah. Hanya ada satu tentara bayaran yang tersisa, yang gemetaran saat ini, menatap Harvey dengan wajah pucat. Dia bahkan tidak melihat apa yang baru saja terjadi. Tetapi dalam waktu kurang dari 1 menit, teman-temannya semua jatuh. Ketakutan yang mendalam membuncah di hatiku. Adapun Lee Daoran, dia benar-benar terpana pada saat ini. Dalam sekejap mata lagi, Randolph mati, dan begitu pula tentara bayaran. Anak ini sangat menakutkan, dia dilahirkan untuk berkelahi. Ada ikan lain yang lolos dari jaring? Harvey mengangkat mulutnya, mengeluarkan beberapa tisu dari meja, menyeka bilahnya, dan berjalan menuju tentara bayaran. Tentara bayaran itu meraih timah bahan peledak yang diikatkan ke dadanya di satu tangan, dan sambil perlahan mundur, dia berteriak pada Harvey, "Jangan datang ke sini, jika kamu datang lagi, aku akan mati bersamamu. Peu, kamu tarik, aku ingin melihat, apakah kamu mati atau aku mati." Harvey tertawa, tidak berhenti, tetapi terus bergerak maju. Ketakutan yang kuat telah benar-benar menghancurkan kepercayaan tentara bayaran ini. "Jangan kemari, jangan kemari, jangan kemari ah!" Tentara bayaran itu mengaum dengan panik, dan tangan kanannya tiba-tiba menarik talinya. Namun, saat dia menarik talinya, Harvey sudah menipunya, meraih pergelangan tangannya, dan melemparkannya ke lantai 2 seperti tembakan. Detik berikutnya. Ledakan. Tentara bayaran ini meledak tepat di atas lantai 2. Api berkobar ke langit, asap mengepul, dan tangga hancur. Jatuhkan jatuh pada. Saat ini, beberapa bom waktu yang ditempatkan di aula mulai membunyikan alarm. Ini akan meledak. Lee Daoran, cepat bawa Profesor Wang di punggungmu dan pergi. Teriak Harvey. Iya, iya. Lee Daoran menjawab dengan cepat, melepaskan diri dari tali, dan bergegas untuk membawa Profesor Wang di punggungnya. Bab 295 yang benar. Pada saat yang sama, villa itu berjarak lebih dari 100 meter. Ledakan barusan mengejutkan Lin Jianfeng dan Zhang Xuan. Saya khawatir sesuatu terjadi pada Tuan Harvey. Wajah Zhang Xuan sangat berubah, lalu dia mengambil walkie-talkie dan mulai memberi perintah. Semuanya, dengar pasukan dibagi menjadi 2 kelompok, mengepung dari depan dan belakang, dan menyerbu masuk untuk melawan musuh. 1 kelompok diterima. Kelompok kedua diterima. 3 kelompok diterima. Tanggapan dari setiap pemimpin kelompok datang ke walkie-talkie. Tunggu, jangan main-main, kita masih tidak punya apa-apa di dalam. Jika kita terburu-buru seperti ini, bagaimana jika itu melibatkan saya mencari saudara laki-laki saya untuk menyelamatkan orang? Meskipun Lin Jianfeng cemas dan khawatir, dia masih memiliki jejak alasan. Rasa nalar ini adalah kepercayaan yang ia cari dari pihak lain. Dia percaya bahwa Harvey akan baik-baik saja. Dia percaya bahwa Harvey dapat menyelamatkan Profesor Wang dan Lee Daoran. Bagaimanapun, saudara York adalah pria yang paling dia kagumi. Lao Lin, bangun, apakah Anda masih mengharapkan anak itu untuk menyelamatkan Profesor Wang dan Tuan Li? Apakah Anda tidak mendengar ledakan tadi? Saya khawatir anak itu sudah bertemu, dan musuh telah kehilangan kesabaran. Biarkan mereka melarikan diri, maka bukan hanya Profesor Wang, Tuan Li dan Tuan Harvey yang mati, saya khawatir banyak orang yang tidak bersalah akan dibunuh oleh mereka. Zhang Xuan menarik kerah Lin Jianfeng dan berteriak, itu pasti menahan ancaman. Di Buayan, mereka tidak boleh dibiarkan melarikan diri dari villa. Bahkan jika pemilik kerajaan akan menyalahkan, pada akhirnya, saya, Zhang Xuan, akan mengakuinya. Itu dia.
Lin Jianfeng menggertakkan giginya, aku akan menyerang dan masuk bersamamu, dan kita akan memikul tanggung jawab bersama. Oke. Zhang Xuan menepuk bahu Lin Jianfeng, dan kemudian keduanya berbalik dan bersiap untuk mengisi daya di gerbang villa. Tetapi pada saat ini, dua teriakan datang dari villa. Evakuasi, evakuasi. Evakuasi, evakuasi, bom akan meledak. Lin Jianfeng dan Zhang Xuan mendongak dan melihat dua sosok bergegas keluar dari villa. Kakak Harvey. Tuan Li. Mereka berdua tercengang pada saat yang sama, sangat gembira di dalam hati mereka. Sukses Saudara York benar-benar berhasil. Saudara York tidak hanya baik-baik saja, Tuan Li juga baik-baik saja, dan Profesor Wang telah diselamatkan. Lin Jianfeng sangat gembira sampai matanya memerah. Zhang Xuan juga terkejut dan senang. Jelas, dia tidak menyangka bahwa pemuda yang tidak pernah disukainya ini benar-benar akan menyelamatkan orang. Apa yang masih kamu lakukan? Cepat dan evakuasi bom, waktu di villa akan segera meledak. Harvey melihat mereka berdua dalam keadaan linglung, dan berteriak lagi. Apa? Bom waktu? Wajah Lin Jianfeng berubah secara dramatis, dan dia dengan cepat berteriak di walkie-talkie. Semuanya berhenti mengapit dan mengungsi. Setelah berbicara, Lin Jianfeng dan Zhang Xuan juga dengan cepat berbalik dan berlari menuju jarak. Anggota Istana Jiwa Naga yang mengelilingi villa juga bergegas ke kejauhan. Ketika Harvey, Lin Jianfeng dan yang lainnya melarikan diri lebih dari 300 meter. Bum bum bum, ada ledakan-ledakan dari belakang. Gelombang panas menyebar, disertai dengan suara keras yang menghancurkan bumi, mengepulkan asap seperti badai pasir yang luar biasa, naik ke langit. Nyala api melesat ke langit, villa-villa runtuh satu demi satu, dan beton bertulang yang hancur jatuh seperti hujan meteor, tanpa ampun menembaki Harvey dan yang lainnya yang melarikan diri dengan tergesa-gesa. Anggota Istana Jiwa Naga dengan pengalaman tempur yang kaya telah diletakkan di tanah terlebih dahulu untuk menghindari dampak ledakan. Harvey dan Li Daoran harus bersiap, dan mengerahkan ki mereka yang menyebalkan, membentuk dua perisai ki yang membuat marah untuk menahan dampaknya. Suara ledakan, guncangan, dan keruntuhan tidak ada habisnya. Setelah 10 menit penuh, semuanya kembali tenang. Ketika Harvey dan yang lainnya menoleh untuk melihat, di debu tebal di kejauhan, villa mewah itu telah berubah menjadi reruntuhan. Adapun bunga dan pohon yang ditanam di sekitar villa, semuanya dibakar menjadi abu. Lin Jianfeng dan Zhang Xuan menelan tenggorokan mereka, merasakan ketakutan yang tersisa. Jika mereka tidak mengevakuasi kerumunan tepat waktu, saya tidak tahu berapa banyak orang yang tidak bersalah akan menderita. Kaki Li Daoran bahkan lebih lemah, dan jantungnya berdetak kencang karena ketakutan. Untungnya, saya melarikan diri, jika tidak, saya takut saya akan hancur sekarang. Justru karena inilah Li Daoran semakin memuja Sun Si. Namun, yang membingungkan Harvey adalah bahwa Profesor Wang sangat tenang dari awal hingga akhir. Tampaknya Profesor tua ini tidak mudah. Pada saat ini, Li Daoran meletakkan Profesor Wang dan berjalan ke Harvey. Tuan ada di atas, terimalah pemujaan Li Mou. Jika bukan karena Anda, Li Mou akan hancur berkeping-keping sekarang. Li Mou sangat malu dengan apa yang dia katakan sebelumnya. Li Daoran berlutut langsung di tanah, penuh air mata dan tak tertandingi. Dia sekarang sepenuhnya diyakinkan oleh pihak lain, dan mengagumi 5 tubuh. Terima kasih, anak muda. Profesor Wang juga membungkuk dalam-dalam ke arah Harvey. Lin Jianfeng dan Zhang Xuan tercengang, mereka tidak pernah menyangka bahwa Li Daoran, yang selalu melihat ke atas dan tidak memandang rendah siapapun, akan sangat menghormati satu sama lain, dan bahkan berlutut. Anda tahu, Li Daoran adalah wakil kepala faksi Shangqing. Harvey tersenyum sedikit dan membantu Li Daoran berdiri. Tuan Li, biarkan hal-hal sebelumnya berlalu. Terima kasih, terima kasih. Li Daoran berdiri dan memegang tangan Harvey, mendesah dengan emosi, saya tidak menyangka. Itu, Aurous Hill si kecil sebenarnya menyembunyikan seorang ahli sepertimu, Tuan Li. Li Mou benar-benar kikuk, dia bahkan tidak melihat naga asli di depan matanya, aku malu. Harvey tersenyum, berpikir bahwa pria ini cukup menarik,
meskipun dia agak sombong, tetapi hatinya sebenarnya cukup baik. Tuan Li, apa yang terjadi di villa tadi? Zhang Xuan bertanya dengan cepat. Lin Jianfeng juga memandang Li Daoran, ingin tahu apa yang terjadi pada villa selama periode sebelumnya. Li Daoran menarik napas dalam-dalam, lalu memberitahu Lin Jianfeng dan Zhang Xuan apa yang baru saja terjadi. Setelah mendengarkan kata-kata Li Daoran, Zhang Xuan gemetar di dan seluruh orang terkejut, mata yang memandang Harvey tidak lagi dihina, dan beberapa hanya rasa hormat dan penyembahan yang dalam. Zhang Xuan berbalik dan memandang Harvey dengan hormat, "Tuan Harvey, saya sangat tidak sopan sekarang, maafkan saya. Jika bukan karena Anda, kami tidak akan dapat menyelamatkan Profesor Wang hari ini, dan kita tidak akan bisa menaklukkan orang-orang yang putus asa itu." Dengarkan semuanya salut. Dengan teriakan keras, Zhang Xuan memberi hormat kepada Harvey secara langsung. Lin Jianfeng dan semua anggota kuil jiwa naga yang hadir memberi hormat kepada Harvey. Semua anggota Dragon Soul Hall memandang Harvey dengan kagum. Orang-orang dengan keberanian dan pengetahuan seperti ini pantas dihormati. Setelah melepaskan, Zhang Xuan menepuk Lin Jianfeng dan berkata sambil tersenyum, "Lao Lin, mengapa Anda tidak memperkenalkan Tuan Harvey kepada kami? Seseorang seperti Tuan Harvey pasti memiliki identitas yang luar biasa, kan?" Jianfeng merasakan cahaya di wajahnya dan sangat bangga, dan bara-bara memberitahu identitas Harvey satu persatu. Setelah mendengarkan perkenalan Lin Jianfeng, Zhang Xuan dan Li Daoran sama-sama tercengang sejenak. Li Daoran menertawakan dirinya sendiri dan menghela nafas, ternyata Tuan Harvey sangat luar biasa, bahkan Presiden Asosiasi Seni Bela Diri Guangdong Selatan bukanlah lawanmu. Sungguh konyol bahwa Li masih pamer di depanmu, itu konyol.